Dasar hukum perpindahan ibu kota negara ini sudah ada, anggaran juga sudah diketok palu di APBN. Tapi kemudian pada masa kampanye ini kita dengarkan suara dari PKS yang mengatakan kalau nanti pasangan Amin jadi capres ataupun juga memenangkan Pilpres 2024 jadi presiden dan juga wakil presiden, ibu kota nggak akan pindah, tetap ada di Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan juga mengatakan dalam pertemuannya kalau nanti beliau terpilih juga sebagai presiden, ini nanti akan dikaji ulang rencana perpindahan ibu kota ini. Akankah terwujud? Kan tadi kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan ataupun juga tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Untuk bisa berbicara lebih lanjut mengenai hal ini di perbincangan kali ini juga sudah ada di samping saya Bang Mardhani Alisera dari PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhani. Waalaikumsalam malam Put. Baik. Selain Bang Dhani juga nanti akan memberikan pandangannya, yaitu pengamat politik ada Kang Ujang Komarudin yang juga bergabung secara daring dalam diskusi kali ini, tapi juga masih dalam upaya kami untuk terus menghubungi, kemudian juga nanti ada perwakilan dari Golkar, yaitu ada Bang Dev Laksono. Tapi nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu Bang Dhani, segala macam kekhawatiran, segala macam alasan untuk kemudian membatalkan rencana perpindahan ibu kota sudah dijawab oleh Pak Jokowi. Poin pertama, ada undang-undangnya loh, sudah, dasar hukumnya ada. Poin kedua adalah kalau berbicara mengenai ketimpangan, justru pindahnya ibu kota ini membuat tidak lagi ketimpangan, tidak ada lagi Jawa sentris, Bang Dhani. Bab undang-undang kan kesepakatan politik. Jadi kalau konfigurasi politiknya berubah, kesepakatannya berubah, undang-undangnya berubah, kondisi juga bisa berubah. Oke. Nah, yang kedua tentang Jawa sentris setuju. Justru yang diinginkan PKS bukan buat satu IKN, 14 kota setara IKN atau setara Jakarta yang itu justru mempercepat kondisi jadi Indonesia sentris. Baik. Karena kalau cuma satu, hasil kajiannya dampak ekonomi IKN kepada PDB total itu tidak besar. Nah, kepada paling terdekat ya kawasan sekitar, tapi teman-teman yang di Papua, yang di Maluku Utara, yang di Sulawesi, yang di Sumatera itu terlalu jauh dampaknya. Justru yang kami inginkan di setiap pulau itu kita buat yang seperti perhatian kepada IKN, ada desainnya, ada anggarannya, ada perhatian negaranya. Jadi bukan menolak IKN ANSI, tapi kita ingin duit yang harusnya satu, kan ini dikejar nih. Oh, Agustus 2024 harus sudah jadi. Sekarang waktu sempat saya cek tuh 9.000 karena mungkin orang yang kerja jadi siang malam. Membangun Borobudur itu 150 tahun, tahannya ribuan tahun. Kalau bangunnya kejar tayang, nanti kayak proyek ya Roro Jonggrang, sayang gitu loh, nggak jadi. Tapi Pak Anies mengatakan bahwa harusnya kemudian anggaran yang dimanfaatkan untuk pembangunan IKN ini lebih bermanfaat lagi, lebih berguna kalau kemudian dibagikan kepada hal-hal lainnya yang ini ada hubungannya sama kesejahteraan masyarakat. Kalau tadi kata Bang Dhani, bukan cuma satu sebenarnya IKN, pinnya lebih banyak. Artinya anggarannya dibutuhkan lebih besar lagi dong. Tidak, tergantung dari time frame-nya. Yang pertama mungkin kita harus mengajak pusat-pusat ekonomi dengan pelaku ekonomi lokal. Karena kan beda, kalau di pesisir dengan di pegunungan, di kepulauan dengan di daratan, jenis kota yang akan dibangunnya beda. Bahkan bukan, minta maaf, nowhere land gitu. Daerah yang tidak ada antah berantah. Kita kajiannya kalau secara ekonomis, ekologis, sampai historis, selalu kalau nggak di dekat pesisir, di dekat muara sungai, di tempat-tempat di mana memang pusat pertumbuhan ekonomi ada, sehingga kosnya itu kecil. Karena kita tidak perlu untuk membangun dari nol, tapi cuma membuat akses, menyediakan pusat, misal universitas terbaik, yang nanti dari situ akan timbul riset terbaik dengan lokalitas. Misal Maluku itu kalau malam perairannya itu seperti terang benderang katanya, karena demikian banyak ikan yang diambil dan potensinya. Kalau kita lihat lagi Papua, wah luar biasa. Kita lihat lagi Sulawesi. Kemarin saya ke Makassar. Di Makassar tuh antara dari selatan ke timur ke barat aja itu harus nyebrang itu. Padahal kalau kita bikinkan konektivitas, tumbuh dan itu tidak besar. Gitu kajiannya. Nah, ini ada seorang pengamat politik juga yang akan memberikan pandangannya mengenai misi yang kemudian diungkapkan oleh PKS ini. Ada Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Waalaikumsalam Mbak Putri, Bang Mardhani. Selamat malam.
Sehat selalu. Sehat selalu Kang Ujang. Nah, Kang Ujang, bagaimana kemudian melihat apa yang disampaikan oleh PKS ini? Adakah kemudian hubungannya nanti bisa berpengaruh terhadap suara mungkin yang bisa diraup oleh pasangan Amin? Kemudian juga akankah pengaruh terhadap elektabilitas dari pasangan Amin ini? Ya, saya melihat sesuatu yang biasa saja yang disampaikan oleh PKS dan Pak Anies ya, karena ingin memiliki sesuatu yang berbeda atau diferensiasi ya dibandingkan dengan kubu-kubu yang lain. Nah, biasanya menjelang kampanye itu partai politik, kandidat capres-cawapres butuh isu yang memang untuk bisa menaikkan elektabilitas, untuk bisa terus katakanlah memperbaiki citra, karena bagaimanapun seorang kandidat maupun partai politik itu bertumpu pada isu dan kekuatan elektabilitas. Maka isu IKN adalah isu yang cukup seksi ya untuk bisa masuk menjadi narasi politik nasional dan itu menjadi perhatian daripada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Anies misalkan menolak, lalu sama juga dengan PKS, itu menjadi sesuatu yang menurut saya hal yang biasa dalam konteks pertarungan isu, pertarungan ide dan gagasan menjelang atau memasuki ya masa kampanye Pilpres 2024 ini. Dan tetapi yang harus kita cermati, kenapa misalkan PKB memiliki pikiran yang berbeda, memiliki singgungan yang berbeda, misalkan dengan Pak Anies maupun dengan PKS, itu juga harus diselaraskan karena bagaimanapun antara PKS dengan partai koalisi yang ada atau dengan kandidat yang ada seperti Pak Anies dan Caimin itu harus memiliki katakanlah visi misi yang sama, harus punya program yang sama, ide dan gagasan juga yang sama dalam konteks apapun termasuk persoalan IKN. Jadi jangan sampai misalkan cawapresnya Pak Anies ingin menolak tapi Caiminnya juga menerima atau ingin melanjutkan. Ini juga menjadi problem. Ini yang harus juga didalami juga oleh koalisi di pasangan Amin. Yang kedua saya melihat ya memang kalau kita bicara soal politik ya, politik kenegaraan ya, memang IKN ini kan adalah katakanlah proyek mercusuar Pak Jokowi yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Tetapi memang kalau Pak Anies yang terpilih ya bisa jadi berubah sesuai dengan skema yang disampaikan oleh Bang Mardhani Alisera tadi. Tetapi apakah memang nanti akan mampu di parlemen itu misalkan kalau kekuatannya mereka menang lalu bergabung dengan atau berkoalisi dengan partai lain menguasai parlemen mungkin. Tetapi kalau kekuatan di parlemennya hanya seperti saat ini, itu juga menjadi sebuah pertanyaan publik karena bagaimanapun kekuatan parlemen itu menjadi penting. Pak SBY itu luar biasa besar, komposisinya 70% lebih. Pak Jokowi juga sama ya di akhir-akhir kemarin sampai 80% lebih gitu kekuatannya. Oleh karena itu ya kalau kita bicara komposisi yang ada untuk merubah katakanlah IKN, makanya harus merevisi undang-undang. Maka yang harus dilakukan adalah kekuatan parlemen dulu ditempuh oleh koalisi Anies seandainya menang. Tetapi kita tidak tahu apakah nanti Anies masuk putaran kedua atau tidak kan? Ya kita tidak tahu. Kita lihat saja ke depan. Yang jelas yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya yang disampaikan oleh Anies, disampaikan oleh PKS adalah menjadi wacana yang memang harus kita tanggapi dengan responsif, dengan serius. Karena ini ada wacana yang menurut saya harus dikritisi oleh masyarakat. Tetapi tadi yang agak lucu bagi saya kenapa PKB berbeda dengan singgungannya dengan Pak Anies maupun dengan PKS. Itu menjadi catatan kita juga begitu. Sampai di situ Kang Ujang, nanti Bang Dhani juga bisa berikan pandangan mengenai nggak mudah, nggak segampang membalikkan telapak tangan namanya revisi dari undang-undang ini, termasuk jangan-jangan mengenai misi ini belum selaras dengan anggota koalisi yang lain. Tapi kami juga akan berbincang tentunya dalam kesempatan ini sudah terhubung juga kita dengan Bang Ade Irfan Pulungan yang mewakili KSP juga yang akan memberikan pandangan mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Irfan. Bang Irfan Pulungan, sepertinya komunikasi kami masih terputus dengan Bang Ade Irfan Pulungan, tapi nanti kami akan coba hubungi kembali dan juga bisa memberikan pandangan yang mewakili istana tentunya bagaimana rencana dari PKS ini. Setelah jeda, berikut ini kami sudah kembali.